Hai guys, kita cerita masalah, lanjutin cerita pemasangan susuk aku ya guys. Setelah di rumah aku diadain rukiah gitu, aku juga mandi kembang sampai 4 kali guys. Di tubuh aku juga udah ada susuk, udah ada mantra-mantra, udah ada istilahnya apa ya, penjagaan. Cio San Yao Yao Pak Hai mah Bocil minjem handphone aku, nggak aku pakai sih, terus dia minta kode pasportnya, emang aku kunci. Nah, setelah itu tuh berubah drastis di rumah aku tuh guys. Lampu-lampu menyala terang gitu, hawa takutnya nggak ada, sampai aku berani dan mau dengan sendirinya nonton tangga hajatan, ada orkes, ada sandiwara. Wah guys, udah dunia itu seolah-olah tuh terang benderang. Aku punya happy, aku punya keinginan untuk istilahnya untuk ketemu temen, untuk ngobrol sama tetangga gitu, dan itu dahsyat banget guys. Sampai ada orang yang tergila-gila sama aku itu, tetangga desa. Dan kalau orang bilang ada kisah pelakor, apa istilahnya selingkuhan, itu sebenarnya aku sendiri tidak terlalu apa ya, menghakimi yang namanya pelakor itu, karena aku sendiri yang udah ngalamin guys. Aku loh posisi single. Nah posisi single loh, ada orang main gitu, bertamu dengan alasan apapun itu, apa aku mesti detail menanyakan lu kerjanya apa, punya istri enggak, keadaan rumah tangga kamu gimana? Itu kan enggak juga gitu loh. Dia datang, aku single, orang main, kenapa enggak kita open gitu? Itu pikir aku. Dan kenapa ada namanya kasus perselingkuhan apa, itu tidak 100% ceweknya yang salah loh. Itu kalau aku pikir itu yang salah itu bajingan lakinya. Nah dia di rumah tangga baik-baik, istri cantik gitu, seksi, kebutuhan biologis apa terpenuhi, ada kurang sedikit, kenapa nggak terbuka sama istri? Kenapa dia curhat ini itu sama si ceweknya, termasuk sama aku nggak ada rasa simpati, aku nggak ada rasa cinta, nggak ada. Aku sih enjoy aja. Masalah dia berbagi rezeki sama aku nggak minta, wajar dong dia kasih, aku terima. Nah kasus ini terjadi sama aku, tetangga desa juga, dan istrinya tuh ngelabrak guys. Ngelabraknya aku udah nggak di rumah, aku lagi proses mau ke Singapura karena tiket aku yang cuti ke Taiwan hangus ya. Ini proses ke Taiwan aku gagal gitu. Aku nggak mau dong berlama-lama di rumah. Wang lemah. Cio San Yao Yo Pa, 是这样子。Nah dia itu guys, ceweknya tuh tahu nomor handphone aku, katanya minta dari anakku. Dia SMS guys, awalnya telepon terus aku nggak jawab. Dia SMS dan nada terhalus, nada sopan. Ada hubungan apa sama suami aku, teteh katanya. Nah aku tahu teteh siapa katanya. Aku tahu teteh siapa, suami aku mah bukan apa-apanya buat teteh. Mungkin teteh mah cuma mainan aja ya. Itu masih termasuk sopan. Aku nggak jawab. Kenapa aku nggak jawab? Karena pikirku apa yang mesti aku jelaskan gitu. Toh kami ini tidak sampai ke hal-hal yang istilahnya merusak rumah tangganya ini itu, enggak ada gitu loh. Dia mesti tanya sama suaminya jujurnya bagaimana, dan aku itu nggak perlu penjelasan.
dari telepon ratusan kali nggak aku jawab, dari SMS baik-baik sampai SMS kasar yang lontek lah, yang mau buat santet lah, ini aku pun nggak jawab. Dan mungkin si cowoknya pikir aku terlalu pede gitu loh, dia terlalu pede dengan aku, terlalu pede. Dan aku anggap itu udahlah, udah sekilas doang, nggak ada apa-apa. Ini 为什么东西你选一下？是，我是喜欢这个。这个，颜色呢？这是两个颜色都是漂亮的，白色都是漂亮，这个是漂亮。不是我说的，这个大小可能这个 OK 是不是？是的。那颜色是这个。这个。好可爱啊！Kalau nyonya aku tuh udah cantik, baik gitu, apapun dia kalau mau kasih orang itu minta pendapatnya ke aku. Itu aku kadang ini apa namanya, aku bilang aku siapa gitu, kamu pilih aja sendiri. Dia bilang enggak lah, aku ingin kamu ini guys, ini alat ini canggih, ini kayak model di sini kan ada putih-putih gitu ya, gitu. Aku gosok ini nanti dia hilang, dan kotorannya di sini jengkal. Ini nanti aku mau beli, pulang ke Indonesia aku mau beli guys. Ayo aja punya suami kerja kantor. Amin. Ceritanya tertunda lagi ini, Masya Allah, berapa kali cerita. Dan akhirnya aku nggak ladeni itu guys ya, udah bodo amat pikir aku lah. Lu mau hujat gue, mau gimana gue, toh gue nggak ada di rumah gitu. Kalau ada di rumah dia mau jabanin, hayu terjabanin gitu. Nah ini cerita masalah kenapa susuk aku luntur. Ketawa dulu guys, begini ceritanya. Nah, aku kan jalan tuh sama pacar aku, mantan pacar dari mulai ABG sampai mantan pacar aku itu udah punya istri 2 lagi guys, nggak kira-kira istrinya, gila kan. Dengan alasan karena kamu ninggalin aku terakhir ketemu mantan pacar aku itu waktu mau ke Korea guys. Mau ke Korea, aku ketemu sama dia, janjiin lanjutin, istilahnya tuh ada janji ya, ada janji, dan ketemu lagi itu. Nah pas aku pulang dari Thailand itu, aku lagi jalan tuh sama mantan pacar, dilalahnya tuh guys, malam itu ya, aku tuh pengen cilok. Kalian tahu kan guys apa yang namanya cilok? Itu makanan anak kecil, cilok itu. Dan cowok aku itu melarang, ngapain sih katanya, malu di jalan gitu katanya, jalan raya gitu, yang lain aja pengen jajanan. Enggak, aku pengen, aku bilang, kalau enggak aku turun sendiri. Akhirnya dia nggak izinin tuh, dia turun sendiri, jalan sendiri. Aku makan tuh guys ciloknya itu, aku makan baru 1 tusuk guys. Nah itu cilok udah 1 biji masuk ke mulut, udah ditelan nih guys. Baru inget aku kalau yang pasang susuk tidak boleh makan sate dari tusukannya. Dan itu cowok aku tahu banget gitu loh. Dia bilang nggak apa-apa katanya, kamu orang single kok, mau pasang gimana nggak apa-apa, yang penting jaga diri aja, dia bilang gitu. Dia pengertian banget orangnya. Nah itu cilok udah masuk ke mulut, udah ditelan, aku baru sadar guys. Dan sadarnya aku itu bikin aku shock, sampai nggak bisa ngomong aku di sini.
sampai itu susuk itu terasa banget kalau dia itu lepas dari aku. Dan ini amazing guys, kan aku udah cerita dari si emak-emak yang pasangnya susuk aku, dia bilang tunggu sehari, besok sore bahkan akan terasa sesuatu bergerak di bawah kulit kamu, entah di muka entah di tangan, dan bergeraknya itu ke atas, dan itu terasa guys. Jadi kayak smooth itu ya, tapi di bawah kulit aku, kayak model kita pasang implan gitu loh guys. Dari janggut aku nih gleser ke atas pipi, ke atas rahang, ke atas ini kening. Dan saat turunnya guys, itu dari lengan pundak itu berasa gleser turun ke bawah, kontan, tidak menunggu hitungan menit lagi guys. Dan itu aku shock, aku lumpuh guys, kayak apa ya, kayak kerupuk kena air begitu. Dan keringet dingin aku itu turun bermujuk kayak orang cuci muka. Cowok aku nggak sadar, lihat aku shock begitu, dia bilang kenapa, apa-apa pulang aja, pulang. Nah di situ aku merasa aku tidak punya tenaga guys, dan itu bener-bener dahsyatnya kekuatan susuk itu guys. Oke lah, aku kalau dari yang lain kan aku masih punya minyak gitu loh ya, masih punya bedak gitu, aku sih masih pakai itu. Aku juga tidak terlalu down dengan gua nggak pakai susuk jelek nih, enggak down begitu enggak. Dan pas aku mau berangkat ke Singapura itu, aku mau coba tuh ke si emak-emak yang pasang susuk aku itu, aku mau tanyain hoki aku di Singapura gimana, karena aku percaya dengan itu, bukan tidak percaya dengan takdirnya yang di atas ya, dengan rezeki jodoh pati, enggak, cuma kepercayaan keluarga aku nih guys. Kalau misalnya aku mau ke Taiwan, suka ditanya garis tangan, lihat tuh garis tangan aku, oh ini mah ada hoki ke Taiwan gitu, cuman majikannya nanti cerewet gini, dan itu aku percaya, dan memang kenyataannya begitu guys. Ada yang lu mah nggak jodoh, nggak hoki ke Taiwan, kan katanya lu bisa berangkat pulangnya susah. Ya alhamdulillah kejadian guys, ya wallahu alam itunya sih, ada yang begitu. Tapi hoki aku nyampe sekarang pun, Masya Allah, aku bersyukur banget guys, selalu hoki. Buktinya aku kesini kan kalian tahu sendiri, naik gunung loh guys, dengan posisi kelaparan aku 2 hari gitu, tanpa uang, tanpa bisa komunikasi. Akhirnya aku juga baik-baik aja kan guys. Nah itulah cerita hilangnya susuk aku. Jadi orang pasang susuk kan mesti ada pantangannya. Aku pantangannya waktu itu nggak boleh makan pisang Ambon sama makan sate dari tusukannya. Boleh makan sate, cuman pakai garpu gitu. Jangan tusukannya ikut dibawa ke mulut, dan itu aku langgar. Nggak hitung lama, cuman 3 bulanan 4 bulan gitu guys. Lenyap sudah jutaan. Itu pengalaman ya, pengalaman pribadi, mungkin juga yang di atas menggugahkan aku untuk tidak terus melanggar pantangannya ya guys. Itu juga suatu teguran ya, karena pasang-pasang begitu juga nggak baik, walaupun itu bentuknya bukan barang, cuman merica, cuman kan tapi itu kan niat dari hati kan begitu guys. Nah pas aku mau ke si emak-emak itu, emak-emaknya nggak ada, dia lagi ada yang order ke Jakarta guys. 2 kali aku ke situ nggak ada juga. Oh ya udah, berarti bukan hoki aku.
itulah sekelumit cerita aku ya, tentang liku-liku perjalanan aku gitulah ya, tentang liku-liku kehidupan aku guys. Ada hal-hal yang boleh kita publikasikan, ada juga hal-hal yang tidak boleh dipublikasikan guys. Sekian dulu cerita pagi dari aku. Sehat selalu untuk kalian. Terima kasih untuk subscriber yang baru ataupun yang merapat dari channel adik aku Sulastri. Sabar ya, waktunya yang tepat adik aku juga akan hadir menyapa dan mengobati kalian. Terus dukung channel Riani 15, like, komennya dan subscribe-nya guys. Sehat selalu untuk kalian. Wassalam.